Bukan tanpa alasan, netizen menduga rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sedang bermasalah. Sebab Ricis getol membuat daily vlog bersama Ryan seolah ingin menunjukkan kalau mereka sama-sama bucin maksimal. Tapi sejak Oktober lalu, Ricis dan Ryan mulai jarang tampil bareng. Bahkan Ricis tak hadir saat Ryan wisuda S2. Jika April lalu saat dituding menyindir Ryan yang lebih membela orang tuanya ketimbang membela istri, Ricis langsung mengklarifikasi isu miring itu. Mengapa sekarang Ricis memilih bungkam? Apakah itu pertanda rumah tangganya dengan Ryan memang tengah bermasalah? Pemirsa, 12 November lalu pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan genap berusia 2 tahun. Berbeda pada anniversary pernikahan yang pertama, Ricis dan Ryan merayakannya secara besar-besaran dengan mengundang sejumlah selebriti dan rekan bisnis mereka. Namun, di anniversary pernikahan kedua, Ricis dan Ryan tak mengadakan acara, meski itu syukuran kecil. Setidaknya channel Ricis Official tidak merilis konten anniversary pernikahan kedua, yang membuat netizen semakin curiga. Sejak 12 November 2023, Ricis tak pernah memposting fotonya bersama Ryan. Bahkan tak hadir pada momen penting dalam hidup Ryan, seperti saat suaminya itu menjalani wisuda S2. Yang teranyar di acara-acara keluarga seperti saat ulang tahun Maryam, Putri Okistiana Dewi dan Ori Fitrio yang notabene adalah keponakan Ricis, YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara itu juga tidak mendampingi Ryan. Ryan datang bersama Moana. Iya, kemarin sih Umi ada salah satu acara ulang tahun ya. Biasanya emang tuh Ryan selalu sama Ricis ya, 2R. Ternyata kemarin juga Ricis kok nggak ada gitu, kok cuma Ryan doang sendirian. Ya udah, abis itu kan karena kita juga datang di awal, Ryan juga datang di pertengahan acara, ya udah kita ketemu. Bahkan Umi sempat foto-foto, bikin video segala macem. Ya juga Umi nggak sempat ngomong karena kan memang banyak orang itu. Jadi memang sendirian sih, emang sendirian. Mungkin Ricis sedang sibuk syuting ya. Biasanya memang berdua sih, nggak tahu ya. Kalau dia nggak merayakan anniversary, mungkin Ryan sibuk dengan tugas-tugasnya, atau mungkin juga Ricis juga lagi banyak syuting-syutingnya ya kan, atau banyak tugas lah. Jadi bukan nggak merayakan itu kan nggak harus semua orang tahu ya kan. Pasti doa-doa sampailah di usia pernikahan yang kesekian. Jadi kalaupun dia nggak ngerjain atau nggak melaksanakan anniversary, itu kan mungkin bukan nggak melaksanakan, tertunda ya kan. Kenapa mau diundang ya? Ya, sebelum menikah hingga sesudah menikah, pasangan Ryan dan Ricis kerap pamer keharmonisan di media sosial. Tapi begitu memasuki tahun kedua, pernikahan mereka mulai gonjang-ganjing. Berawal dari sikap Ricis yang berpose tanpa cincin kawin, lalu memposting kalimat yang diyakini netizen sebagai sindiran untuk Ryan. Adik Dr. Cindy Kurnia Putri ini menyebut 11 penyebab hancurnya rumah tangga dari kacamata seorang istri, bukan dari kacamata seorang suami atau dari kacamata umum, sehingga menimbulkan persepsi negatif dari netizen. Bayangkan, 11 penyebab kehancuran rumah tangga yang Ricis posting itu semuanya menyebut sikap buruk suami yang lebih membela orang tuanya ketimbang membela istri. Pemirsa, ketika ditanyakan bagaimana hubungannya Mas Ryan dengan Mbak Ria Ricis, ada yang unik di situ dari ekspresinya, yaitu matanya spontan nutup. Biasanya ekspresi bawah sadar ini ketika merasa ada sesuatu yang dia tidak nyaman, seseorang langsung menutup matanya. Jadi memang tadi ada masalah ya nampaknya, sehingga tanpa sadar Mas Ryan langsung menutup matanya. Kemudian uniknya lagi, sempat terlihat sedikit itu Mas Teuku Ryan seperti memalingkan kepalanya ke arah kiri ketika ditanya. Artinya apa? Jadi ada suatu masalah yang nampaknya sangat berat, sehingga nggak hanya itu tidak ingin dihadapin menutup matanya, tapi juga ingin dielakkan. Aduh, kalau bisa ini jangan terjadi. Apakah ada sesuatu yang Mas Teuku Ryan khawatirkan dan akhirnya saat ini sedang dihadapi? Ya, mudah-mudahan Mas Teuku Ryan bisa dapat solusinya ya. Ini udah tahun keberapa? Mau kedua. Biasanya tahun pertama paling berat, bener nggak? Tahun pertama enggak, justru sama aja sih sebenarnya mah. Oh, belum ya? Belum. Makanya doain semoga apapun yang terjadi bisa dilewati bersama-sama. Amin. Jangan dong, Kak.
Saat postingan Ricis itu viral, Ricis dan Rian memang sempat tampil bareng untuk menyatakan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Tapi sekarang, setelah bola panas menggulirkan isu konflik rumah tangga babak kedua, Ricis dan Rian justru tak pernah tampil bersama di depan awak media. Melihat rumah tangga sang adik yang tengah dilanda prahara, Oki Stiana Dewi pun kabarnya akan mengajak Rian dan Ricis umroh bareng. Oki berharap saat tiba di Tanah Suci Mekah, cinta Ricis dan Rian yang perlahan mulai pudar bisa kembali menyatu. Tanya langsung, saya kan nggak tahu, Mas. Nah itu nanti umroh gimana, Mas? Apanya? Umroh Doain aja, tahun. doain aja. apa mereka? Saya nggak ikut. Udah direncanain dari jauh hari atau memang mungkin ini momen? Emang udah lama kan waktu ibu sakit di Mekah kan mereka mau umroh semua kan. Nah emang diundur di akhir tahun udah lama kan sebelum ibu sakit. Sama Rian juga berarti ya, Pak ya? Insya Allah. Sama Ricis juga ya? Insya Allah, dia mereka keluarga semua betul. Nah, memang Pas ibu direncanakan untuk mempersatukan mereka lagi kah atau gimana sih? Doain aja. Insya Allah. Ya. Oki berharap di rumah Allah nanti hati Ricis dan Rian bisa saling terbuka dan kembali harmonis seperti dulu. Oki seolah tak ingin jika rumah tangga sang adik yang baru menginjak usia 2 tahun harus bubar hanya karena egoisme masing-masing. Benarkah Oki memang sudah lama mengendus aroma tidak sedap dalam rumah tangga adik bungsunya itu? Saya nggak dengar, nggak tahu kabar. Temen ya katanya. Kabar-kabarnya. Gimana? Bapak Kalau mungkin kita tahu nggak seperti tahu, apa? gimana bisa menanggapi? Bapak mungkin Iya. tahu atau seperti apa, Bapak? Kalau kita nggak ngerti. Ya setahu saya sih gimana Rian menanggapi? ya. Kabar retaknya rumah tangga Ricis dan Rian memang menjadi pertanyaan besar netizen. Pasalnya di tahun pertama pernikahan mereka, keduanya adalah pasangan yang saling bucin. Namun entah kenapa, di tahun kedua masalah-masalah mulai muncul. Kabarnya, permasalahan Ricis muncul lantaran Ricis sempat mendapat kiriman magis dari orang tak dikenal. Public figure itu posisinya di atas ya, menjadi sorotan banyak pihak. Jadi kalau kita bicara siapa targetnya, siapa yang buat, siapa yang melakukan sesuatu, tentu akan jadi luas. Karena memang orang yang melakukan adalah orang yang tentu mengenal. Apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Jadi kalau saya bilang apapun bisa terjadi, dalam hidup itu selalu ada persaingan. Persaingan itu dalam berbagai hal. Memiliki kekayaan, memiliki kesenangan, memiliki kebahagiaan, memiliki pasangan hidup. Itu juga kadang-kadang dalam perjalanan mempunyai yang namanya persaingan. Saya melihat sih ada progres ke arah perpecahan. Jadi saya sih selalu berharap apa yang dilihat itu salah. Karena biar bagaimanapun perpisahan atau perpecahan itu kan dibenci Tuhan ya. Tapi biar bagaimanapun juga bahwa dalam sebuah perjalanan tentu harus ada saling kesepakatan, saling memberi, saling menerima, dan konsep kasih sayangnya harus terikat. Saya di sini melihatnya kasih sayang sudah berkurang, ada perasaan marah dan apa yang luar biasa ya. Tetapi yang jelas hal-hal tersebut tentu bisa mengarah pada sesuatu yang lebih tidak diharapkan begitu. Bergantian mengasuh Moana, seperti apa Ricis menjalani sepenggal hari tanpa Rian? Benarkah Ricis sudah siap menjadi single parent?